Parfum sudah dikenal dan dipakai oleh masyarakat sejak ribuan tahun silam sebagai bagian dari upacara keagamaan. Kata parfum berasal dari bahasa Latin, perfume, yang artinya melalui asap. Karena dahulu parfum berbentuk pembakaran dupa dan herbal aromatik yang digunakan dalam upacara keagamaan. Parfum yang digunakan saat itu biasanya terbuat dari tanaman yang khusus digunakan untuk upacara keagamaan tertentu. Setiap kebudayaan menggunakan jenis parfum yang berbeda, sesuai dengan jenis tanaman yang tersedia di wilayah mereka. Tidak semua orang dapat menggunakan parfum khusus upacara. Hanya mereka yang sudah dipilih oleh kepala adat saja yang dapat menggunakannya. Budaya menggunakan parfum di masyarakat pertama kali terjadi di peradaban Mesir. Kemudian diikuti oleh bangsa Tiongkok, Yunani, Roma, dan beberapa negara di Timur Tengah. Parfum biasanya disimpan pada sebuah gelas atau wadah kecil. Namun diperkirakan bangsa Mesir mulai menggunakan botol kaca untuk menyimpan parfum sekitar 1000 tahun silam. Penggunaan botol kaca dianggap lebih praktis karena tidak mudah tumpah dan penggunaannya lebih terjaga. Kemudian sekitar abad ke-16 sampai abad ke-11, perempuan Mesir menggunakan parfum untuk perlengkapan mandi dan bahan campuran kosmetik. Memasuki abad ke-17, masyarakat Eropa banyak menggunakan sarung tangan berparfum dalam kegiatan sehari-hari mereka. Awalnya, parfum hanya digunakan oleh masyarakat kelas bangsawan ketika menghadiri acara-acara tertentu. Namun dalam perkembangannya, parfum semakin menyebar dan mulai digunakan oleh masyarakat dari berbagai kelas sosial. Nah, sekarang aku mau ke tempat parfum lainnya karena seperti tadi aku bilang, jadi di Condet ini nggak cuma ada satu toko parfum, tapi ada bahkan ratusan toko parfum. Salah satu toko parfum yang lebih besar lagi, pas banget nih, udah ada di samping saya. Jadi nggak abdol kalau kita nggak mampir juga yang paling ramai dan paling besar di sini. Kita tanya-tanya juga kenapa sih kok bisa rame banget kayak gini. Let's go. Di Condet sendiri, tak ada sejarah pasti kapan persisnya toko parfum mulai menjamur. Namun, menurut pengakuan masyarakat sekitar, toko parfum di Condet dimulai sejak awal tahun 2000-an. Menurut aku sih parfum di sini tuh bagus dan kualitasnya sih itu bagus banget. Jadi makanya aku ngambil dari sini. Bagus racikannya dia. Gitu. Jadi kenapa kita nggak ke sana? Karena di sini memang bagus untuk rancik. Saya tahu ternyata di sini agak viral, agak happening ini toko gitu kan. Terus kita coba ke sini gitu. Kelebihan dari toko parfum yang berada di sepanjang jalan ini adalah para pelanggan bebas memilih lebih dari 1000 varian aroma parfum sesuai dengan jumlah yang mereka inginkan. Botol-botolnya pun tersedia dari ukuran 20 sampai 1000 ml. Kelebihan lainnya adalah pelanggan juga bebas menentukan campuran bibit parfum serta tingkat kepekatan yang mereka inginkan. Bahkan, para pedagang di daerah ini juga bisa membuatkan campuran dengan contoh minyak wangi yang dibawa oleh pelanggan sendiri. Assalamualaikum, Mas. Ya, aku boleh sambil nanya sambil duduk ya? Mas, ini dari tadi ya, jadi aku udah jalan-jalan nih keliling-keliling Condet, ngelihat toko parfum tuh banyak banget di sini sampai bingung mau ngitungnya ada berapa banyak saking. Iya benar, tapi kalau ngomongin yang rame, ini kayaknya dari sepanjang jalan dari ujung ke ujung toko ini paling rame, salah satu yang paling rame. Alhamdulillah, Masya Allah rame. Kenapa sih bisa sampai seramai ini? Ya berkah ya Alhamdulillah. Oke. Tapi kalau misalnya aku nanya, kenapa sih akhirnya toko ini ngejualnya itu lebih fokus ke parfum, Mas? Lebih fokus ke parfum? Ya karena parfum itu salah satu kebutuhan sehari-hari juga. Bahkan kalau sekarang melebihi kebutuhan pokok makanan juga atau apa gitu parfumnya kan apa dari senangnya juga dulu parfum itu dari zaman Rasulullah udah ada dari zaman Rasulullah. Benar. Jadi
sekalian jualan, sekalian mensyiarkan sunnah Rasulullah juga, Masya Allah. Emang niatnya niat mulia, mungkin itu jadi salah satu yang bikin berkah toko ini. Tapi ngomongin tentang parfum itu yang setahu aku ya, banyak jenisnya. Boleh dikasih tahu nggak sih ke aku, jenis yang paling mahal, itu yang mana? Jenis yang paling mahal jenis parfum India, Saudi Arabia. Boleh kasih lihat gak sih kayak gimana? Oke, saya tahu sih kenapa ini paling mahal. Sebenarnya karena ini favorit Rasulullah, kasturi. Jadi paling mahal. Tapi kalau misalnya ngomongin harga, ini harganya berapa? Ini harganya 5.000 ya. Per mili. Orang-orang biasanya kalau ini belinya berapa banyak sih? Berapa milian gitu? Biasanya mereka beli buat pribadi sendiri ya 10 mili, 3 mili, karena itu udah ngaruh buat dipakai sendiri. Oke gitu. Nah ini ngomongin tentang tingkat keharuman, karena biasanya ya kalau misalnya orang mau beli parfum itu pasti yang dicari adalah tingkat berapa lama sih? Iya bener kan, tahan. Nah ini kalau parfum ini sendiri tahannya bisa berapa lama? Kalau parfum ini tahannya insya Allah sih sekitar 1 hari, 2 hari, 3 hari masih tahan. Wow, sehari sampai 3 hari masih tahan, awet banget ya. Itu makanya di kulit atau di baju? Kalau emang untuk di kulit ya, di kulit kalau emang di kulit cocok pakai di baju. Tetap awetnya sama? Tetap awetnya sama. Oke, nah di sini juga jual parfum selain parfum Arab gitu nggak sih? Ya, juga parfum Eropa. Parfum Eropa. Harganya? Harganya rata-rata 1.500. Mungkin ada yang mahal di atasnya 2.000. Oke. Ini ngomongin tentang parfum, kan kalau misalnya di syariat Islam itu tuh kita tuh nggak boleh menggunakan alkohol karena nanti nggak bisa sah sholatnya. Kalau di sini itu gimana? Tetap pakai alkohol atau seperti apa? Jadi ya, kalau di sini kita pakai campurannya. Dan kita pakai alkohol juga, cuma beda jenisnya. Jenis alkohol kita yang kita pakai itu bahannya dari bahan tumbuhan, kayak ampas tebu gitu. Ada campurannya juga yang lain. Karena yang buatan yang haram itu alkohol dari bahan-bahan najis kayak gitu. Iya. Jadi insya Allah ini juga tetap walaupun ada alkohol, tapi alkohol yang dipakai itu alkohol yang organik karena terbuat dari tumbuh-tumbuhan. Jadi insya Allah kalau misalnya sholat itu masih bisa digunakan. Nah yang sekarang saya bikin penasaran adalah gimana cara meracik parfum biar wanginya tahan lama seperti yang tadi Mas bilang gitu, wanginya bisa sampai sehari, 2 hari, 3 hari. Saya boleh nggak sih lihat proses pembuatan? Boleh? Oke. Sekarang kita bikin racikannya. Ini parfum yang baru pertama kali diracik. Jadi wanginya enak. Wanginya tuh ada manisnya, ada woodnya. Kalau ini harga berapa? Murah banget. Kayak ini salah satu kenapa ini juga laris manis deh. Karena harganya cukup bersaing ya, relatif murah ya. Wow. Mau sekarang yang parfum Arab ya. Ini yang Arab, kasturi. Wow, Masya Allah. Ini wangi yang paling favorit dari Rasulullah. Jadi rasanya kalau misalnya udah cium wangi ini kayak benar-benar bisa kecium wangi Rasulullah pada saat Rasulullah masih hidup, Masya Allah. Berapa kalau satu botol yang kasturi? 55.000. Oke, terus turunin aja. Walaupun dibilangnya tadi yang paling mahal, ternyata harganya masih sangat terjangkau ya. Sip. Kalau udah kayak gini, sekarang aku mau lihat dong proses pembersihan parfum-parfum. Ini tempat-tempat parfum, kalau dibersihin kayak gimana? Biar bisa dipakai lagi, kan nanti kan dicampurin kan, berarti harus dipakai lagi. Oke, sip. Boleh ya? Lihat juga ya? Ya. Bibit parfum sendiri didatangkan dari China dan juga Arab Saudi. Biasanya produsen akan mengirimkan 1 minggu sekali. Bibit parfum disimpan di dalam botol 500 ml dengan ketahanan hingga 5 tahun. Yang tak kalah pentingnya agar wangi tidak tercampur, semua alat yang dipakai untuk meracik parfum harus langsung dibersihkan dengan cairan metanol. Oh ya,
Dalam sehari, toko parfum di Condet ini bisa menjual setidaknya 200 botol dengan berbagai ukuran. Toko di sini biasa buka dari jam 8 pagi hingga jam 10 malam.